Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat planter. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Kita ketahui bersama bahwa usaha bisnis perkebunan kelapa sawit selain memperoleh beberapa kemudahan dan keuntungan, ada juga kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah adanya OPT, ya, organisme pengganggu tanaman. Jenisnya banyak dan berbagai macam cara pengendalian. Demikian juga adalah salah satu OPT yang utama di perkebunan sawit adalah adanya ulat pemakan daun kelapa sawit yang akan membawa dampak cukup serius terhadap penurunan produksi. Jadi ulat pemakan daun kelapa sawit atau sering disingkat UPDKS itu juga memiliki beberapa kelompok, beberapa spesies, cara pengendaliannya bermacam-macam. Artinya materi ini sangat panjang, jadi saya akan membuat tutorial ini dalam beberapa episode. Dan untuk yang pertama kali adalah saya akan mengajak kita semuanya mengenal atau saya memperkenalkan beberapa jenis ulat pemakan daun kelapa sawit. Baru nanti episode berikutnya cara pengendaliannya. Jadi mungkin cukup banyak nanti episode yang terkait dengan pengendalian ulat pemakan daun kelapa sawit ini. Selamat mengikuti, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Ya teman-teman, ada beberapa jenis ulat pemakan daun kelapa sawit, antara lain ini secara umum dapat kita bagi beberapa kelompok, ya. Sebenarnya 3 kelompok utama dan ada satu lagi yang tidak masuk kriteria kelompok yang ketiga. Kelompok tersebut kita sebut ulat lain. Yang pertama ulat api. Ulat api ini disebut ulat api karena bagian luar dari ulat tersebut kalau mengenai kulit manusia, maka kulit kita akan terasa panas seperti tersengat api. Kalau ulat bulu udah pasti ditandai dengan banyaknya bulu atau rambut di tubuhnya. Sementara ulat kantong, ulat yang hidupnya di dalam kantong yang dibuat sendiri oleh ulat itu sendiri untuk mengamankan diri. Jadi ulat tersebut kepalanya ada di luar dan kaki depannya untuk berjalan, dan kepalanya menongol untuk aktivitas makan dan sebagainya. Tetapi kalau ada kondisi tidak aman ataupun sedang disemprot dan sebagainya, dia akan masuk ke dalam kantong mengamankan diri. Ulat lain adalah ulat yang tidak masuk kriteria dari ketiga kelompok di atas. Baik, kita mulai dari yang pertama, kelompok pertama ulat api. Kita mengenal ulat api jenis Setotosia cygna atau Tosia cygna saja orang nyebutnya, ada juga itu disingkat SA atau TA. Ulat ini memiliki warnanya cenderung hijau dan memiliki antena ini di keliling tubuhnya. Itu hampir semuanya pendek, ya. Perbedaan satu sama yang lain tidak begitu signifikan panjangnya. Sementara di punggungnya ada batik warna belang kecoklatan ini tipenya berbeda-beda. Ini kita lihat berbeda-beda variasinya. Ini juga beda. Ulat api yang kedua adalah Setoranitens atau sering disingkat SN. Ini bedanya dengan yang Tosia cygna tadi, terletak di antenanya. Setoranitens memiliki warna berbeda-beda tergantung lingkungan tempat hidupnya, ya. Namun ciri khasnya adalah antena yang di ujung depan maupun belakang itu lebih panjang dari yang ada di tengah badan, ya. 4 penjuru ini panjang-panjang semuanya. Ada warnanya, ada yang hijau muda, hijau tua, kemudian orange. Ada juga yang pernah melihat saya warna ungu di kiri bawah ini. Ada juga yang seperti ini, kuning tua kehijauan. Ini hijau muda, ada juga yang masih kecil kuning di bawahnya.
Ya teman-teman, kita lanjutkan. Jenis ulat api yang ketiga adalah Darna Trima. Ulat ini berukuran lebih kecil, kemudian warnanya kecoklatan, di samping pinggangnya yaitu memiliki kombinasi warna kuning agak krem gitu. Ciri khasnya adalah di antena di bagian ekor lebih panjang dibanding yang di tengah dan di depan. Berikutnya yang mirip dengan Darna Trima adalah Ploneta deducta. Warnanya juga coklat, ukurannya juga kecil, namun pembedanya adalah antena 2 pasang di depan dan 3 pasang belakang lebih panjang dari yang di tengah. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah Tosya vetusta. Ini jarang dijumpai ya, memiliki ciri warna hijaunya segar. Di punggungnya ada garis memanjang dari kepala sampai ekor, warna kuning agak krem dan dikombinasi dengan warna biru dan orange. Kemudian bagian tubuh pinggir sekeliling itu lebih tipis dibandingkan di tengah-tengah punggungnya. Antenanya satu sama lain tidak begitu berbeda besar dan panjangnya. Kita lanjutkan, yang keenam adalah ulat api jenis Susika malayana. Ini juga belum begitu lama sih menyerang tanaman kelapa sawit ya. Waktu kecil warnanya abu, agak kehijauan dan seperti kristal. Sementara kalau sudah besar seperti yang kanan ini, hijau bergaris memanjang dan di punggungnya ada variasi warna biru dan kiri kanannya warna krem. Bagian kepala ada warna hitam dari mata dan mulutnya, dan warna hitam lebih akan diperlihatkan lagi saat ulat mengalami gangguan atau beraktivitas. Ini tampak samping dan tampak atasnya. Baik, ini adalah jenis ulat lain yang belum diketahui ya. Saya ketemu di Sumatera Selatan tahun 2006, sampai hari ini belum tahu namanya. Selain itu ada jenis-jenis ulat lain, mungkin di tempat lain akan berbeda tergantung populasi dan lingkungan yang ada di sana. Teman-teman, kita lanjutkan. Ini adalah kokon dan ngengat ya. Kokon itu istilah lain, kalau kupu-kupu adalah kepompong, tetapi untuk jenis ini kupu-kupu yang kanan ini kita sebut ngengat ya. Ngengat jenis ulat Tosya asigna ini. Jadi kalau kupu-kupu itu bedanya sayapnya ke atas, kalau sayapnya ke samping begini ngengat, pembedanya di situ. Ini ngengat setoran intens. Ini yang kiri Tosya asigna, sama seperti yang pertama tadi, yang kanannya Darna Trima. Untuk kokon sendiri, jenis Tosya asigna kemudian setoran intens itu berada di serasah di bawah pohon ya, di bawah sawit, di piringan maupun di luar piringan gitu. Sementara kalau Darna Trima maupun Ploneta deducta sebagian berada di bawah, di serasah bawah sawit, sebagian berada di ketiak pohon ya, ketiak daun. Sementara ini untuk jenis Susika malayana itu kokonnya berada nempel, kadang ada di daun, kadang ada di pelepah seperti ini. Untuk ulat api, ciri-ciri serangannya seperti ini. Dia makan terus cukup ganas dan pada akhirnya habis daunnya sampai tinggal lidi seperti ini. Teman-teman sahabat planter, kita lanjut ke kelompok ulat yang kedua, yaitu jenis atau kelompok ulat bulu. Ulat yang memiliki bulu ya berarti. Ini untuk ulat bulu yang pertama ada Kelitera horsfieldi. Seperti ini, bulunya cukup panjang ya, seperti kuda kalau jalan ini, makanya namanya horsfieldi. Ya, di bagian punggung dekat kepala itu ada warna hitam. Warna hitam itu lebih besar, lebih ditampakkan kalau dia diganggu, merasa terganggu. Ulat ini cukup ganas makan daun sawit
Seandainya ulat berada di pohon sawit di atas kita, kita berada di bawahnya, kita bisa mendengar suara ulat ini menggigit daunnya, krek 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 gitu, dan cukup ganas. Ini adalah sudah mau menjadi kepompong ya, dibungkus oleh bulu-bulunya sendiri. Untuk kupu-kupunya belum pernah dijumpai ya, saya belum pernah ketemu. Nah, gejala serangan horse sildi seperti ini. Dia akan memakan daun itu dari ujung ke ujung, cukup ganas, cepat, sehari sekian bisa 3 sampai 4 lembar daun. Baik, kita lanjut ke jenis ulat bulu berikutnya, yaitu Hamadryas pedipus. Ulat ini sulit dilihat di daun karena dia memanjang di daun, nempel, dan sering tidak terlihat karena warnanya juga mirip warna daun biasanya. Memanjang, ini ada 2 ekor memanjang ini. Nah, seperti ini. Kepompongnya berwarna hijau seperti ini yang di tengah, sementara kupu-kupunya yang berwarna kecoklatan, bergaris-garis variasi coklat tua, coklat muda, dan krem seperti ini. Biasanya untuk melihat kupu-kupu ini ada di kotoran-kotoran binatang ya, di kotoran musang dan sebagainya, biasanya di jalan, di kebun ya, pagi-pagi terlihat itu. Oke, cirinya ini lebih rapi ya, makan daunnya, dia satu sampai ujung, daunnya habis baru pindah ke sebelahnya. Jika panjang ulatnya sudah tidak sama dengan sisa daun ini, dia akan pindah ke sebelahnya gitu, teratur dari satu daun ke daun yang lain makannya. Berikutnya adalah Dechira sp. Ulat bulunya seperti ini. Oh, ini sangat gatal kalau menyentuh kulit kita. Ukurannya kecil, tidak terlalu berbahaya, tetapi kalau jumlahnya besar tidak dikendalikan juga akan mengganggu tanaman. Berikutnya ada jenis ini. Yang berikutnya adalah Clania tertia. Ulat kantong ini juga berukuran lumayan besar. Ini hampir panjangnya 4 cm kalau kita lihat di gambar ini. Bedanya dengan Mahasina courbeti adalah kantongnya lebih rapi, sementara Mahasina courbeti tadi kita lihat seperti ini, tidak rapi. Ukuran hampir sama ya. Oke, kita lihat jenis berikutnya. Ada Methysa plana. Methysa plana ukurannya kecil, dia menggantung ya, talinya ini lebih panjang ya dibanding jenis yang satu lagi, menggantung, dan populasinya juga jika tidak terlalu banyak juga tidak terlalu bahaya bagi tanaman sawit. Ulat kantong yang keempat adalah Pteroma pendula, ini juga berukuran kecil. Benang untuk menggantungnya ini lebih pendek dibanding tadi sebelumnya, Methysa plana, dan ada kadang bengkok. Ini para pengamat dijadikan indikator untuk mengidentifikasi ya, ada semacam bengkokan gancu ini untuk di antena penggantungnya, bukan antena sih, benang untuk menggantungnya itu pembeda antara Pteroma pendula dan Methysa plana. Ini juga berukuran kecil ya. Saya belum sempat mengukur, tapi lebih kurang hampir sama dengan Methysa plana. Ya, kita lanjut dengan gejala serangan ulat kantong. Kalau tadi di ulat bulu maupun ulat api, itu gejala serangannya adalah sobek-sobek dan dimakan beraturan. Sementara ulat kantong ini karena dia menggantung di bagian-bagian tertentu, setiap ulat membuat makan daun dan membuat lubang di tempat masing-masing. Sehingga seperti ini gejalanya ya. Ini gejala serangan Mahasina courbeti, mulai dari ulat kecil saat mulai membesar, dan kalau ulat sudah membesar populasi tinggi juga bisa habis daunnya dan tinggal lidi. Ini gejala serangan Methysa plana, lebih kecil-kecil lubangnya. Ini gejala serangan Methysa plana yang populasinya sangat tinggi.
Ini saya temui di Jambi, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti ini sudah mendidih juga. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan untuk mengenal ulat berikutnya, yaitu kelompok ulat kantong. Sering disebut istilah bagworm. Jenis ulat kantong yang pertama adalah Mahasina corbeti. Ada istilah kata maha ini mewakili bahwa ulat tersebut ukurannya lebih besar dari ulat kantong lainnya. Ya, Mahasina corbeti seperti ini, mulai dari yang kecil sampai membesar, ukurannya cukup panjang ya, sampai hampir 5 cm, 4 sampai 5 cm kantongnya. Ulatnya ada di dalam kantong ini, nanti kita lihat ya. Mahasina corbeti ditandai dengan kantongnya atau bungkus kantongnya ini yang tidak rapi, kasar, berupa serasah-serasah atau potongan daun. Seperti ini ya, yang ada di pohon lain. Ini di pohon asam juga seperti ini, kasar dia. Saya telah mencoba membuka kantong ulat tersebut. Isinya seperti ulatnya seperti ini. Kalau Anda penasaran ulat kantong seperti apa sih, ternyata seperti ini. Ulatnya ada di dalam, dia menggantung bersama kantongnya untuk makan. Kalau ada serangan dia baru masuk ke dalam kantong. Kondisi tidak aman dia masuk ke dalam kantong. Kalau kondisi aman dia keluar kepalanya dan tangan depannya untuk berjalan menggantung di daun atau di pohon. Itu sekilas untuk jenis yang pertama. Ya teman-teman, kita akan lanjut ke kelompok ulat lainnya, yaitu ulat geraya atau Spodoptera litura. Masyarakat kita sudah mengenal ulat ini puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Umumnya menyerang tanaman palawija seperti tanaman jagung, kedelai, kacang, dan sebagainya. Biasanya menyerang dalam jumlah banyak, beramai-ramai, makanya disebut ulat geraya atau rampok, atau ulat tentara karena pasukannya cukup banyak dan berbaris sambil menyerang tanaman. Jadi ulat ini akhir-akhir ini ya, sekitar saya menemui pertama kali di 2014, itu sudah menyerang tanaman sawit, terutama di pembenihan atau di pembibitan. Seperti gambar ini, yang sebelah kanan adalah baru netas dari telur, udah langsung memakan permukaan daun. Umumnya berada di bawah permukaan daun karena berlindung dari sengatan cahaya matahari. Tetapi kalau kondisi tidak terlalu panas, ada juga yang bagian atas permukaan daun. Gejala serangannya seperti ini. Ya, daun dimakan permukaannya, kemudian tinggal sisa tulang-tulangnya, tulang-tulang daunnya. Cukup parah dan dalam satu malam bisa saja satu tanaman ini bisa habis kalau rame-rame diserang oleh ulat geraya ini. Ya teman-teman, sehubungan materi ini cukup panjang dan harus dibuat beberapa episode, maka untuk konten kali ini cukup sekian, dan jangan lupa mengikuti konten berikutnya dengan judul cara mengendalikan hama ulat di kebun sawit dengan memanfaatkan musuh alami. Terima kasih atas perhatian Anda telah mengikuti konten ini. Jangan lupa tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, beri komen yang positif untuk membangun konten ini akan tetap maju. Kemudian jangan lupa sharing ke teman-teman yang memerlukan. Sampai jumpa.